Antum sangka tidak ada orang yang mendoakan keadaan kaum muslimin? Subhanallah, saya dengar di telinga saya seseorang yang di sebelah saya tersebut mendoakan keadaan kaum muslimin. Ya Allah, unsur kaum muslimin di Palestina, di Irak, di mana-mana. Dia berdoa dengan khusyuknya, bertaubat kepada Allah, nikmat. Taubat kepada Allah, bahagia. Air mata yang keluar akan memberikan kebahagiaan, kelapangan hidup. Ada sebagian sekarang sebagian metode untuk menghilangkan stres adalah dengan menangis. Akan tapi itu buanglah, kita tidak perlu dengan itu. Yang kita inginkan adalah kebahagiaan yang telah diaturkan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan din. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang masa-masa terlambat taubat. Saya melihat seseorang di Arafah benar-benar bersimpuh di hadapan Allah. Arafah, tempat yang dimustajabkan oleh Allah Azza wa Jal. Dia berdiri, air matanya mengalir memohon ampun kepada Allah, yang kita tidak tahu apa yang ia perbuat antaranya dengan Allah Azza wa Jal. Bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Alangkah nikmatnya maksiat jika seandainya setelahnya diiringi dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'u istaghna inna ila rabbikar ruj'a. Ketahuilah demi Allah, tidak sama sekali manusia benar-benar melampaui batas ketika dia melihat dirinya merasa cukup, ketika dia berada puncak-puncak kesombongannya, tiba-tiba dia kembali kepada Allah. Inna ila rabbikar ruj'a. Sesungguhnya kepada Rabbnya lah dia kembali. Dia bersimpuh seperti seorang hamba yang berusaha menjadi majikan, kemudian dia luluh di hadapan majikan. Al-Qahhar, Al-Khaliq, Ar-Razzaq. Setelah itu dia ditangkap oleh pengawal majikan tersebut, ditendang, kemudian diikat, dibelenggu, kemudian disujudkan kepada majikannya. Kemudian dia mengatakan, ampunkan diriku ya majikan, ya Allah, dari semua dosa-dosa. Aku Firaun, cuma Firaun lebih berani dari diriku. Firaun berani mengucapkan ana rabbukumul a'la dengan lisannya, dan dia adalah pemberani. Aku adalah Tuhanmu yang tertinggi, dan aku adalah orang yang pengecut. Aku tidak berani mengucapkannya, akan tapi perbuatan dan hati dan lisan mengarahkan bahwa seakan-akan aku adalah Tuhan. Aku yang membuat keadaan, aku yang menjernihkan dan mengeruhkan, aku yang mendatangkan rezeki, aku yang menentukan takdir, bukan engkau ya Rabb. Sudah begitu besar dosaku kepadamu, ampunkan, kini aku adalah hambamu, hamba yang bersimpuh, yang tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali engkau yang menentukan. La haula wa la quwwata illa billah. Jika seandainya kita telah bertaubat kepada Allah, maka pastikan Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Hijr, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkan kepadaku, kabarkan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, sesungguhnya aku adalah zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kabarkan kepada mereka. Ya ibn Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, selagi engkau berdoa kepadaku, berharap kepadaku, meminta ampun kepadaku, maka aku tidak peduli dengan apa yang engkau miliki dari maksiat kepada Allah SWT. Selagi engkau berdoa dan bersimpuh, maka aku tidak peduli. Ya ibn Adam, law balaghat dhunubuka anana as-sama. Wahai anak Adam,
sekiranya dosamu sampai setinggi langit, summa astaghfartani, kemudian engkau memohon ampun kepada aku, ghafartu laka wala ubali, aku ampunkan engkau dan aku tidak peduli. Ya abna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrika bi syai' la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai Adam, jika seandainya engkau menghadapku dengan sebesar bumi maksiat, kemudian engkau datang kepadaku bersimpuh memohon ampun, maka aku akan datangkan sebesar bumi pula pengampunan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hambaku, man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an. Siapa di antara kalian yang hendak mendekatkan dirinya kepadaku satu jengkal, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Wa man atani yamshi ataitu harwala. Siapa yang datang kepadaku berjalan, aku akan mendatanginya berlari. Ibadi, hamba-hambaku, sesungguhnya aku membentangkan tanganku untuk memaafkan seseorang yang melakukan maksiat pada malam harinya, orang yang beristighfar pada malam hari, dan aku membentangkan tanganku pada siang hari untuk pelaku maksiat yang melakukan maksiat pada malam hari. Allahu Akbar. Wahai anak Adam, jika seandainya engkau datang, aku akan terima engkau, aku akan bukakan pintu. Jika seandainya engkau datang siang hari, maka aku akan bukakan pintu. Sekiranya engkau datang malam hari, maka aku bukakan pintu. Wahai anak Adam, barang siapa yang menghadap kepada aku, maka aku menyambutnya dari kejauhan. Barang siapa yang memanggilku, maka aku akan menyebutnya di dalam kedekatan. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu untukku, maka aku akan memberinya pemberian. Barang siapa yang mengharapkan ridhaku, maka aku akan berikan kepadanya apa yang ia inginkan. Hambaku, pelaku zikir, dia adalah orang-orang majlisku. Pelaku syukur, dia adalah orang-orang yang aku tambahkan. Pelaku maksiat, dia adalah orang-orang yang tidak akan aku putus asakan dari rahmatku. Pelaku taat, maka mereka adalah orang-orang cintaanku. Aku selalu menjadi kekasih mereka. Sungguhnya aku mencintai orang-orang yang bertaubat. Uhibbut tawabin. Aku mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Uhibbul mutatahhirin. Jika seandainya mereka bertaubat, jika seandainya mereka tidak bertaubat, maka aku adalah tabib mereka. Aku akan timpakan kepada mereka musibah yang dapat mengurangi maksiat mereka. Itu nukilan dari apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad.